Khotbah pada hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudara, menjelang hari Natal yang semakin mendekat, kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan sama-sama memperingati hari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berkhotbah tentang Natal, saudara. Kita akan sama-sama mempelajari tujuan daripada Tuhan Yesus lahir di dunia dan tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus bukan hanya datang untuk menjadi juru selamat umat manusia, tetapi dia juga datang untuk menyertai kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Dia adalah Allah yang Immanuel dikatakan dalam firman Allah. Karena tanpa penyertaan Allah dalam hidup kita, kita tidak akan bisa survive, kita tidak akan bisa bertahan di dalam dunia yang kita lihat hari ini. Semakin hari bukan semakin baik, tetapi dunia di mana kita tinggal saat ini semakin hari semakin jahat, saudara. Nah, untuk bisa survive di dunia ini, kita memerlukan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Yang pertama, kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi pertama, Natal atau kelahiran Yesus itu berarti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini dikatakan hal itu. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus dari seorang perempuan yang bernama Maria. Itu supaya genap apa yang difirmankan oleh Nabi, saudara. Dan Tuhan biasa memakai nabi-nabinya untuk berbicara kepada umatnya. Nah, nabi siapa yang dimaksud dalam ayat firman Tuhan ini? Saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya 7 ayat 14, kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk menjadi juru selamat dan akan menyertai kita, atau Immanuel. Kita bisa lihat Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya yang disampaikan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah suatu pengungkapan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, nubuatan adalah pengungkapan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kalau nubuatan yang berasal dari Tuhan, itu pasti akan digenapi. Ya, Yesaya pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan ini, itu adalah perkataan dari Tuhan sendiri yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, dan itu memang digenapi ya di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berfirman, itu pasti akan digenapi, saudara. Ya, mungkin kadang-kadang manusia kalau berjanji bisa tidak mengingkari janjinya. Berbeda dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan, dia setia akan janji-janjinya. Pada waktu dia berjanji, dia berfirman, ya, akan datang seorang yang akan lahir sebagai Immanuel, yang akan menyertai kehidupan kita, pasti dia akan menepati janji-janjinya. Saudara, kalau Anda membaca dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan mau supaya setiap janji-janji Allah itu tergenapi di dalam hidup kita. Nah, Natal ini dikatakan dalam firman Allah supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita bisa menggenapi
semua apa yang Dia firmankan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menerima semua janji-janji Allah dan mengalami semua janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada janji-janji Allah yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Dia bisa berjanji dalam hidup kita, Dia akan memberikan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan terhadap hidupmu. Dan mungkin engkau saat ini belum melihat itu terjadi dalam hidupmu, tetapi engkau harus percaya bahwa kalau Tuhan berfirman, itu pasti Dia akan genapi. Amin. Mungkin engkau sedang diserang oleh sakit penyakit saat ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penyembuh. Dan janjinya pada waktu kita datang kepada Dia, Dia akan menyembuhkan kita, saudara. Jadi Anda harus tetap percaya. Pada waktu Anda diserang oleh sakit penyakit, Anda harus percaya bahwa Tuhan telah mati, Dia telah menanggung segala penyakit kita di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kalau Anda percaya akan hal itu, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Jadi ada banyak sekali janji Allah dalam firman Tuhan ini yang Dia mau kita alami dan kita genapi di dalam hidup kita. Dan untuk bisa menggenapi janji-janji Allah itu, kita harus percaya, harus beriman, saudara. Orang percaya itu hidup oleh iman, ya. Kalau Anda membaca dalam Roma 1 ayat 17, dikatakan dalam firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu adalah orang percaya, saudara. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita dibenarkan di hadapan Allah dan menjadi orang-orang yang percaya di hadapan Allah. Dan dikatakan dalam firman Allah bahwa orang benar itu hidup oleh iman, berjalan dengan iman, dan menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman. Kita kembali kepada Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, nama Yesus berarti Allah beserta kita atau Immanuel. Immanuel berasal dari bahasa Ibrani, saudara, yang terdiri dari dua kata, El dan Imanu. El itu artinya Allah, Imanu artinya beserta kita. Jadi kedua kata ini kalau digabung, Immanuel artinya Allah beserta kita. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, nama Yesus itu bisa berarti banyak, saudara. Ya, nama Yesus itu disebut dalam kitab Yesaya juga, Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saat ini kita akan belajar tentang Immanuel, Allah yang beserta kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada waktu itu Dia masuk dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dan kalau Anda membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, dikatakan pada waktu Roh Penolong itu datang dalam hidup kita, Dia akan tinggal bersama dengan kita selama-lamanya. Artinya dimanapun kita berada, Roh Kudus pasti ada bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia janji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau kita sendirian di dunia ini, kita nggak akan bisa survive. Kita nggak akan bisa bertahan di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, saudara. Makanya Dia mau mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ya, bukan hanya kita mau menjadi saksi Tuhan, tetapi supaya kita bisa tetap bertahan di dunia yang jahat ini. Karena dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa bertahan hidup di dunia yang jahat ini. Kita membutuhkan Roh Kudus yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita, sehingga kita bisa mengatasi semua situasi dan keadaan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan belajar tentang pentingnya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya nama Tuhan itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan akan memungkinkan kita menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Saudara, kita harus tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan kita, manusia, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, saudara. Anda ada di dunia ini dengan tujuan Allah.
Tuhan bukan iseng menciptakan Anda. Tetapi Anda harus mengerti bahwa kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita bisa mengenapi semua tujuan dan rencana Allah buat hidup kita. Contohnya pada waktu bangsa Israel, ya, mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka berjalan kepada suatu tempat yang harus dituju. Ada tujuan Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, supaya mereka bisa berjalan menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, saudara. Nah, untuk bisa sampai di sana ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Sepanjang perjalanan mereka harus mengalami berbagai macam hal, saudara. Dan untuk masuk ke tanah Kanaan pun ada banyak bangsa-bangsa yang kuat yang harus mereka kalahkan, saudara. Ya, ada orang Het, orang Feris, orang Amori, orang Girgasi. Bahkan ada orang Enak yang dikatakan dalam Alkitab adalah orang-orang yang berperawakan besar atau orang-orang keturunan raksasa. Jadi tidak mudah untuk mengalahkan mereka dengan kemampuan daripada orang Israel sendiri. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang lemah. Mereka sekitar 400 tahun lamanya mereka jadi budak di Mesir, saudara. Mereka bukan orang yang pintar berperang, saudara. Mereka bukan orang-orang yang ahli berperang. Tanpa penyertaan Tuhan, mereka tidak akan bisa mencapai tujuan yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Hanya dengan penyertaan Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa tiba di tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu Kanaan, ya, tanah perjanjian, di mana di sana mereka bisa menikmati semua berkat-berkat Allah. Ya, jadi dengan kekuatan mereka nggak mampu. Makanya kalau Anda membaca dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, ini adalah janji Tuhan kepada Yosua. Yosua adalah pemimpin dari bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan di sini. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua, saudara. Karena memang perjalanan yang akan mereka lalui itu bukan hal yang mudah, saudara. Untuk menduduki tanah perjanjian itu bukan hal yang gampang, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua bahwa bukan dia yang akan berperang bagi mereka, tapi Tuhan sendiri akan turun tangan berperang bagi bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, sehingga mereka bisa merebut dan memenangkan setiap peperangan yang mereka lakukan di sana, saudara. Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau. Haleluya. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia mau menyertai umatnya. Jadi bukan hanya saat ini Tuhan mau menyertai kehidupan kita. Dari dulu, ya, Tuhan sudah menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, buktinya Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga mereka bisa tiba di tempat yang Dia janjikan kepada mereka, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Dan di sana mereka bisa menikmati semua berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Yang kedua, penyertaan Tuhan memungkinkan kita menghadapi tantangan yang ada dan keluar sebagai pemenang. Saudara, selama kita ada di dunia ini, pasti kita bisa saja diserang oleh iblis. Bisa saja terjadi situasi, tantangan, pergumulan, persoalan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Dan memang orang percaya tidak diajarkan untuk lari terhadap persoalan, ya, atau tantangan yang mereka hadapi. Ya, kita harus hadapi itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita ini dikatakan kita ini adalah burung Raja Wali, saudara. Burung Raja Wali pada waktu dia lihat badai, dia tidak lari seperti burung-burung yang lain, saudara. Ya, langsung lari menghindar dari badai. Tetapi burung Raja Wali, saya pernah khotbah, ya saya lupa ya di ICC Jakarta atau di ICC online tentang burung Raja Wali ini. Ya, bagaimana burung Raja Wali pada waktu ada badai datang, dia tidak lari, tapi dia akan hadapi badai itu. Dan pada waktu badai itu mendekat,
Dia akan kembangkan sayapnya dan dia akan terbang lebih tinggi dari badai dan dia lewati badai itu. Nah, itu adalah kita, saudara, orang-orang percaya. Kita ini diumpamakan seperti burung Raja Wali. Amin. Anda ini adalah burung Raja Wali, diumpamakan seperti itu, saudara. Ya, burung Raja Wali itu adalah raja dari burung-burung, saudara. Ya, dia adalah burung yang perkasa, saudara. Kita adalah perkasa karena ada kekuatan Allah di dalam hidup kita. Amin. Ya, dengan kekuatan Allah, dengan penyertaan Allah, kita akan bisa menghadapi situasi, tantangan, pencobaan yang dilemparkan iblis di dalam hidup kita dengan kemenangan. Haleluya. Contohnya adalah Raja Daud. Kalau kita membaca dalam Matius 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, jadi di dalam firman Tuhan ini dikatakan sekalipun aku berjalan. Jadi Raja Daud pernah berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun dia harus berjalan di sana, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut? Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang bersama dia. Ada penyertaan Tuhan. Ya, Raja Daud pun pernah mengalami hal-hal yang terburuk dalam hidupnya. Dia pernah mengalami banyak situasi, tantangan pada waktu dia hidup. Tetapi dia tetap berkata, aku tidak takut bahaya. Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Amin. Ya, saudara, kalau kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, seharusnya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut dengan kehidupan kita, saudara. Ya, apapun situasi, tantangan yang mungkin saja engkau sedang hadapi di hari-hari ini, jangan takut. Ingat, ada Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita perlu berkata, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada, saudara. Ya, jadi apapun situasi tantangan yang sedang kau hadapi, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita akan menolong kita dan akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Ya, contohnya kalau kita lihat adalah Yusuf. Yusuf, kalau kita mempelajari kehidupan dari Yusuf, dia banyak mengalami situasi dan tantangan di dalam hidupnya. Ya, dari dia dijual ya kepada saudagar-saudagar, ya, orang-orang Ismail, dan akhirnya dia harus jadi pelayan di rumah Potifar, ya, dan juga dia akhirnya difitnah, dipenjara, dan akhirnya karena penyertaan Tuhan, dia bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, saudara. Ya, kalau kita lihat pada waktu dia di rumah Potifar, Potifar ini adalah kepala pengawal yang bekerja di istana Firaun. Ya, kalau bisa dikatakan kalau saat ini seperti kepala pas pampres, saudara. Ya, kepala pengawal dari Firaun. Ya, kita baca dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Coba kita lihat ayatnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara perhatikan ya, karena penyertaan Tuhan itu membuat apa saja yang Yusuf lakukan berhasil. Ya, apapun yang dia lakukan, dia berhasil dalam pekerjaannya. Ya, dikatakan itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Kata yang dipakai di sini adalah selalu berhasil. Jadi Yusuf tidak pernah gagal dalam apa yang dia lakukan, saudara. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita, kita mengalami penyertaan Tuhan. Karena dengan penyertaan Tuhan, everything is gonna be okay, saudara. Ya, kita akan bisa berhasil dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saudara. Anda akan bisa berhasil kalau ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Itu pada waktu dia berada di rumah Potifar, saudara. Dan pada waktu dia dipindahkan, ya, di penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 23, coba kita lihat ayatnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf,
Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, saudara. Jadi pada waktu dia difitnah oleh istri Potifar dan dia harus masuk penjara, kepala penjara mempercayakan dia untuk mengurus semua tahanan yang ada di sana. Dan kepala penjara tidak mencampuri apa yang dia lakukan. Dan firman Allah berkata, karena Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara, jangan pernah lupa untuk minta penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, apapun yang sedang engkau kerjakan dan lakukan, minta penyertaan Tuhan. Kalau engkau mau melihat keberhasilan terjadi di dalam hidupmu. Jangan engkau berjalan dengan kepintaranmu sendiri. Jangan berjalan dengan pemikiranmu sendiri. Karena saudara, kita terbatas. Izinkan Tuhan yang tidak terbatas mengambil alih kehidupan kita. Menolong kita. Sehingga kita bisa melihat apapun yang kita kerjakan berhasil. Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia datang sebagai Immanuel. Yesus datang sebagai Immanuel. Dia mau menyertai kita. Tentunya kalau kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Tapi kalau kita selalu berjalan dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara, suatu saat Anda bisa gagal. Tetapi kalau Anda mengizinkan Roh Kudus, Tuhan yang memimpin hidupmu, saya percaya hanya keberhasilan yang akan mengikuti hidupmu. Amin. Haleluya. Yang terakhir, penyertaan Allah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi penyertaan Tuhan membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena memang manusia terbatas, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, saudara. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa melewati hal-hal yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin untuk kita bisa lewati. Tetapi percaya, bersama dengan Tuhan pasti kita bisa lewati. Amin. Ya, contohnya adalah Musa, Nabi Musa. Ya, pada waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka tiba di Laut Merah dan mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ya, kelihatannya mereka akan habis di sana, saudara. Ya, karena di depan Laut Merah, di belakang adalah pasukan Firaun. Seakan-akan tidak ada jalan keluar buat hidup mereka pada waktu itu. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat mujizat dalam hidup mereka. Tuhan membelah Laut Merah. Dan bangsa Israel lewat di tengah-tengah Laut Merah itu sampai di seberang dengan selamat. Dan ketika pasukan Firaun mengejar mereka, mereka akhirnya semuanya mati di Laut Merah, saudara. Ya, saudara, Tuhan masih membuat mujizat. Sampai hari ini, Tuhan masih tetap membuat mujizat. Ya, ingat saudara, kita masih di tahun 2023, belum berakhir, saudara. Dan tema gereja kita tahun ini adalah The Year of Miracles. Masih tahun mujizat, saudara. Jadi harapkan mujizat terjadi di dalam hidupmu. Masih ada beberapa hari ke depan, saudara. Kalau mungkin ada yang kau doakan, belum engkau lihat terjadi saat ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dan kalau kita lihat juga Yosua, pada waktu dia memimpin bangsa Israel, ketika dia sampai di Yeriko, Yeriko itu adalah kota yang berkubu, saudara. Ya, bentengnya sangat kuat. Gak mungkin orang Israel bisa menaklukkan Yeriko pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada mereka dan mereka mengikuti arahan daripada Tuhan, mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan pada waktu kali ke-7 mereka mengelilingi kota Yeriko, tiba-tiba benteng itu runtuh, saudara. Karena Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang menyertai mereka, berperang bagi mereka. Dan akhirnya mereka bisa merebut kota Yeriko dan menduduki kota itu. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan bangsa Israel, saudara. Itu karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau Anda lihat juga Gideon yang hanya dengan 300 orang, dia akhirnya bisa mengalahkan bangsa Midian dan orang Amalek yang jumlahnya ratusan ribu orang. Kayaknya nggak mungkin, ya.
pasukannya hanya 300 orang bisa mengalahkan ratusan ribu orang, saudara. Tetapi itu terjadi, saudara. Ya, kenapa? Karena bukan mereka yang berperang. Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan yang menyertai, dan dengan tangan kanannya dia memberikan kemenangan kepada mereka. Haleluya, haleluya. Saudara, jadi kalau kita merenungkan kata Immanuel, Tuhan beserta kita, seharusnya itu akan membuat kita tentram, membuat kita bersuka cita, membuat damai daripada Tuhan itu turun atas hidup kita. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi dalam hidup ini. Karena kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ada Tuhan di sana. Amin. Jadi kalau ada Tuhan bersama dengan engkau, harusnya engkau tidak perlu khawatir. Harusnya ada damai. Ya, mari saudara, memasuki hari kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, biarlah damai dan sukacita daripada Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Karena kita percaya dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan yang akan membuat apa saja yang kita perbuat berhasil. Ya, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pernyataan Tuhan akan membuat kita bisa melihat mujizat, perkara yang besar, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita akan lihat, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan penyertaan Tuhan juga akan membuat kita bisa mengenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Amin.